Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam selalu menyimpan cerita. Ada yang bisa dijelaskan dan ada yang tidak. Di sebuah desa kecil di Pemalang, warga hidup dalam ketakutan selama 2 bulan terakhir. Bukan karena satu sosok, tapi karena sesuatu yang datang bersama-sama. Dan siapapun yang sampai dipilih oleh mereka tidak akan kembali seperti semula. Sebelum kita memulai cerita ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, agar kita selalu dilindungi oleh Tuhan dari hal-hal gaib yang dapat mengganggu kehidupan kita. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin dari arah sawah berhembus pelan, membawa bau tanah basah yang membuat suasana semakin sepi. Rustam duduk di pos ronda sambil menarik jaketnya lebih rapat dan sesekali melihat ke arah jalan desa yang gelap tanpa lampu. Jam di dinding sudah hampir menunjukkan pukul 11 malam, tapi tidak ada satupun warga yang berani keluar rumah. Di pos ronda itu ada 3 orang lain. Pak Harjo yang usianya paling tua duduk bersandar sambil memegang rokok yang dari tadi tidak benar-benar dihisap. Bang Jali berdiri di pinggir pos sambil memperhatikan jalan dengan wajah serius. Dan Toto yang paling muda terlihat gelisah memainkan senter kecil di tangannya, menyalakan lalu mematikannya berulang kali tanpa sadar. Sudah 2 bulan ini suasana desa berubah total. Setiap malam Jumat selalu ada cerita yang sama dan tidak pernah meleset, tentang iringan pengantin yang bukan dari dunia manusia. Tidak ada yang tahu pasti dari mana asalnya. Tapi semua warga sepakat bahwa rombongan itu bukan sesuatu yang bisa dianggap biasa. Rustam akhirnya memecah keheningan dengan suara pelan. Dia bilang kalau tadi siang dia mendengar kabar tentang rumah Pak Rono yang berada di ujung desa. Pak Harjo langsung menjawab tanpa ragu kalau kejadian itu memang benar dan terjadi lagi pagi tadi. Istri Pak Rono ditemukan dalam keadaan linglung, anaknya demam tinggi, dan Pak Rono sendiri belum sadar sampai sekarang. Toto yang mendengar itu langsung menelan ludah dan bertanya dengan suara pelan, apakah benar rombongan itu berhenti karena lampu rumah mereka masih menyala? Bang Jali menoleh dan menjawab kalau bukan hanya lampu, tapi juga karena ada suara tangisan anak kecil di dalam rumah, dan itulah yang membuat rombongan itu berhenti. Suasana langsung diam. Tidak ada yang berani menambahkan apapun karena semua tahu akibatnya seperti apa. Rustam kemudian melihat ke arah jalan yang gelap dan berkata, kalau semua rumah sudah diminta untuk mematikan lampu dan tidak membuat suara, apakah itu berarti rombongan itu tidak akan berhenti lagi? Pak Harjo mengangguk pelan dan menjelaskan kalau itu memang aturan yang sekarang dijalankan oleh seluruh warga. Setiap jam 10 malam, semua lampu harus mati dan tidak boleh ada suara sedikit pun dari dalam rumah. Toto terlihat semakin tegang dan bertanya, bagaimana kalau ada yang lupa? Bang Jali langsung menjawab kalau sudah ada contohnya dan tidak perlu dijelaskan lagi karena semua sudah tahu akibatnya. Angin tiba-tiba berhembus sedikit lebih kencang dan membuat lampu kecil di pos ronda bergoyang. Rustam merasakan sesuatu yang tidak enak dan mengatakan kalau malam ini adalah malam Jumat lagi. Tidak ada yang menjawab, tapi semua orang di situ sadar betul apa artinya. Pak Harjo akhirnya berdiri dan mengatakan kalau mereka tetap harus keliling seperti biasa. Tapi kalau mulai ada tanda-tanda, mereka tidak boleh mencari tahu dan sebaiknya langsung menjauh. Toto yang sudah terlihat ketakutan langsung bertanya, apa yang dimaksud dengan tanda-tanda? Dan Pak Harjo menjawab dengan suara pelan bahwa biasanya akan terdengar suara, tapi bukan suara orang hidup. Mereka akhirnya berjalan menyusuri jalan desa dengan langkah pelan. Suasana benar-benar sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara anjing. Bahkan angin pun terasa berhenti. Semua rumah gelap, seperti tidak ada kehidupan sama sekali. Dan itu justru membuat suasana terasa lebih menekan. Saat mereka sampai di pertigaan dekat pohon besar, Bang Jali tiba-tiba berhenti dan meminta semua diam. Rustam langsung ikut berhenti dan mencoba mendengarkan. Mulai terdengar suara yang sangat pelan dari kejauhan, seperti suara gamelan yang dimainkan jauh di ujung desa.
Totok langsung mendekat ke Rustam dan bertanya dengan suara gemetar, apakah itu suara yang dimaksud. Suara gamelan itu perlahan semakin jelas dan semakin dekat, diiringi suara langkah kaki yang aneh. Bukan langkah normal, tapi seperti diseret. Bang Jali berbisik pelan bahwa rombongan itu sedang lewat malam ini. Dan tanpa menunggu lama, Pak Harjo langsung memerintahkan mereka untuk masuk ke rumah kosong yang berada tidak jauh dari situ. Mereka bergerak cepat, tapi tetap berusaha tidak menimbulkan suara. Pintu rumah kosong itu tidak terkunci, dan mereka langsung masuk lalu menutupnya perlahan. Di dalam, gelap dan pengap, hanya suara napas mereka yang terdengar. Semua orang menahan diri agar tidak bergerak. Suara gamelan di luar semakin dekat. Rustam memberanikan diri mengintip dari celah jendela. Awalnya dia tidak melihat apa-apa, tapi beberapa detik kemudian dari ujung jalan mulai terlihat cahaya obor yang redup, diikuti oleh sosok-sosok yang berjalan perlahan. Wajah mereka tidak terlihat jelas, tapi dari cara mereka berjalan sudah terasa tidak wajar. Beberapa terlihat menyeret kaki, beberapa berjalan dengan gerakan yang tidak sinkron. Di tengah rombongan itu ada tandu yang dibawa oleh beberapa orang, dan di atasnya duduk seorang pengantin wanita dengan kepala sedikit menunduk. Rustam mencoba melihat lebih jelas, tapi yang membuat tubuhnya langsung kaku adalah sosok yang berjalan di belakang tandu itu. Tubuhnya terlihat membungkuk dan gerakannya berbeda dari yang lain. Perlahan, sosok itu mengangkat wajahnya dan menoleh ke arah rumah tempat Rustam mengintip. Mata sosok itu gelap dan kosong, tapi ada senyum tipis yang terlihat jelas. Seolah-olah dia tahu Rustam sedang melihatnya. Rustam langsung mundur dengan tubuh gemetar dan berbisik kalau sosok itu melihat mereka. Belum sempat yang lain bertanya, suara gamelan di luar tiba-tiba berhenti. Suasana langsung berubah menjadi sangat sunyi. Tidak ada langkah, tidak ada suara apapun. Beberapa detik terasa sangat lama, sampai akhirnya terdengar suara langkah pelan mendekat ke arah rumah. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Semua orang di dalam menahan napas, tidak ada yang berani bergerak. Lalu terdengar suara bisikan yang tidak jelas, seperti banyak orang berbicara bersamaan tapi tidak bisa dimengerti. Totok hampir tidak bisa menahan diri dan berbisik kalau mereka sudah tahu ada orang di dalam, tapi Pak Harjo tidak menjawab karena dia sendiri terlihat tegang. Tiba-tiba pintu rumah itu bergetar pelan, sekali lalu berhenti. Dan dari luar terdengar suara perempuan yang sangat pelan, tapi jelas. Suara itu mengatakan kalau masih ada yang hidup di dalam. Rustam langsung menutup mulutnya sendiri agar tidak bersuara. Jantungnya berdetak sangat kuat dan dia bisa merasakannya sampai ke telinga. Malam itu pertama kalinya mereka sadar bahwa rombongan itu bukan hanya lewat, tapi mereka mencari sesuatu. Dan tanpa mereka sadari, mungkin sesuatu itu malam ini sudah menemukan mereka. Setelah suara perempuan itu terdengar dari luar, tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak atau berbicara. Semuanya hanya saling diam sambil menahan napas dan berharap apapun yang ada di luar tidak masuk ke dalam rumah itu. Rustam masih merasakan jantungnya berdetak sangat keras. Bahkan dia takut suara detaknya bisa terdengar keluar. Beberapa detik berlalu dengan sangat lambat. Suasana di luar benar-benar sunyi. Tidak ada lagi suara gamelan, tidak ada langkah, tidak ada bisikan. Seolah-olah rombongan itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Totok yang sudah tidak kuat, akhirnya berbisik sangat pelan, menanyakan apakah mereka sudah pergi. Tapi tidak ada yang langsung menjawab, karena tidak ada yang benar-benar yakin. Rustam akhirnya memberanikan diri untuk kembali mengintip dari celah jendela dengan gerakan sangat hati-hati. Dia menahan napas saat perlahan mendekat dan melihat keluar. Jalan desa yang tadi dipenuhi rombongan sekarang terlihat kosong. Tidak ada cahaya obor, tidak ada sosok siapapun, hanya jalan gelap dengan kabut tipis yang perlahan bergerak. Rustam mundur pelan dan mengatakan kalau sudah tidak ada apa-apa di luar. Tapi Pak Harjo tetap meminta mereka untuk menunggu beberapa saat lagi agar benar-benar yakin. Waktu terasa sangat lama. Tidak ada suara apapun sampai akhirnya Pak Harjo berdiri dan memberi isyarat untuk keluar. Mereka membuka pintu perlahan dan keluar satu persatu,
Suasana di luar terasa dingin, tapi anehnya lebih ringan dibanding sebelumnya. Seperti sesuatu yang menekan tadi sudah pergi. Totok langsung melihat ke kanan dan ke kiri dengan wajah masih tegang, dan bertanya apakah mereka benar-benar selamat. Pak Harjo hanya menjawab kalau untuk malam ini, mungkin iya. Rustam masih tidak tenang. Dia mengingat jelas bagaimana sosok di belakang tandu itu menoleh dan menatap langsung ke arahnya. Dia yakin itu bukan kebetulan. Dia kemudian mengatakan hal itu kepada yang lain, dan Bang Jali langsung menatapnya dengan serius dan bertanya apakah dia benar-benar yakin. Rustam mengangguk tanpa ragu dan mengatakan kalau tatapan itu jelas mengarah ke dirinya. Pak Harjo terlihat berpikir dan wajahnya berubah sedikit tegang. Dia kemudian mengatakan bahwa itu bukan hal yang baik. Totok yang mendengar itu langsung panik dan bertanya maksudnya apa. Lalu Pak Harjo menjelaskan dengan pelan bahwa biasanya rombongan itu tidak akan berhenti jika tidak ada yang memancing, seperti lampu atau suara. Tapi malam ini, semua rumah sudah gelap dan tidak ada suara, namun mereka tetap berhenti. Bang Jali kemudian menyambung bahwa kemungkinan besar mereka berhenti bukan karena rumah, tapi karena seseorang. Suasana langsung hening, dan tanpa perlu dijelaskan lebih jauh, semua orang mulai mengerti ke arah mana pembicaraan itu. Totok dengan suara gemetar mengatakan bahwa berarti mereka berhenti karena ada orang di dalam rumah kosong tadi, dan itu membuat Rustam merasa semakin tidak enak. Dia mulai menyadari bahwa mungkin benar dirinya yang diperhatikan oleh sosok itu. Mereka akhirnya kembali ke pos ronda dengan langkah lebih cepat dari sebelumnya. Tidak ada yang ingin terlalu lama berada di jalan. Sesampainya di pos, mereka langsung duduk, tapi tidak ada yang benar-benar bisa tenang. Totok terlihat paling gelisah. Dia terus bertanya apa yang akan terjadi kalau memang ada yang sudah ditandai oleh rombongan itu. Pak Harjo menjawab dengan jujur bahwa dia tidak tahu pasti. Tapi dari cerita yang pernah dia dengar, orang yang sudah diperhatikan biasanya tidak akan aman. Bang Jali menambahkan bahwa orang seperti itu biasanya akan didatangi, bukan hanya sekali, tapi berulang kali, sampai sesuatu terjadi. Rustam langsung bertanya apakah itu berarti mereka akan datang ke rumahnya? Dan Pak Harjo mengangguk pelan sambil mengatakan bahwa jika memang sudah ditandai, maka aturan seperti mematikan lampu atau tidak bersuara tidak akan berlaku lagi. Jawaban itu membuat suasana semakin berat. Totok bahkan mengatakan kalau dia tidak berani pulang malam itu, dan yang lain pun akhirnya setuju untuk tetap di pos ronda sampai pagi. Tidak ada yang benar-benar bisa tidur. Mereka hanya duduk sambil sesekali melihat ke arah jalan yang masih gelap. Rustam mencoba menenangkan pikirannya, tapi bayangan wajah sosok itu terus muncul, terutama matanya yang hitam dan senyumnya yang aneh. Tanpa sadar dia memegang lengannya sendiri, dan saat itulah dia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada rasa dingin di satu bagian kulitnya, seperti habis disentuh sesuatu. Rustam langsung menyalakan senter kecil dan mengarahkan cahayanya ke lengannya. Saat cahaya itu mengenai kulitnya, dia langsung terdiam. Di lengan kirinya terlihat bekas seperti sidik jari, jelas berbentuk 5 jari dengan warna kehitaman. Seolah-olah ada yang memegangnya dengan sangat kuat. Padahal dia yakin tidak ada siapapun yang menyentuhnya tadi. Rustam berdiri dengan tubuh sedikit bergemetar dan memanggil Pak Harjo. Yang lain langsung mendekat saat melihat ekspresinya berubah. Tanpa banyak bicara, Rustam menunjukkan lengannya. Pak Harjo melihat dengan serius, wajahnya langsung berubah tegang. Totok bahkan hampir tidak berani melihat dan hanya bertanya dengan suara kecil, apa itu sebenarnya? Pak Harjo kemudian menatap Rustam dengan serius dan mengatakan bahwa dia sudah dipilih. Kalimat itu membuat Rustam merasa seperti dunia berhenti sejenak. Semua suara di sekitarnya terasa hilang. Yang tersisa hanya rasa dingin yang menjalar perlahan dari lengannya ke seluruh tubuh. Malam itu belum berakhir, tapi bagi Rustam, semuanya sudah berubah. Karena sekarang, dia bukan lagi sekedar orang yang melihat. Setelah Pak Harjo mengatakan bahwa Rustam sudah dipilih,
Suasana di pos ronda langsung berubah semakin berat. Tidak ada yang mencoba menenangkan karena mereka sendiri tidak tahu harus berkata apa. Rustam duduk kembali perlahan sambil terus melihat lengannya. Bekas hitam itu tidak memudar, justru terlihat semakin jelas seperti menempel kuat di kulitnya. Totok akhirnya membuka suara dengan nada gemetar dan bertanya apakah tanda itu bisa hilang. Tapi Pak Harjo menggeleng pelan dan mengatakan bahwa dari cerita yang pernah dia dengar, tanda seperti itu tidak akan hilang dengan sendirinya. Bang Jali menambahkan bahwa orang yang sudah mendapat tanda biasanya akan didatangi lagi dan biasanya tidak perlu menunggu lama. Rustam langsung menatapnya dan bertanya kapan itu akan terjadi. Bang Jali menjawab singkat bahwa biasanya malam berikutnya. Jawaban itu membuat Totok langsung menutup wajahnya, sementara Rustam hanya bisa diam dan mencoba menerima kenyataan yang baru saja dia dengar. Dia kemudian bertanya apakah ada cara untuk menghindarinya, misalnya dengan tidak pulang ke rumah atau pergi ke tempat lain. Tapi Pak Harjo langsung mengatakan bahwa kalau memang sudah ditandai, mereka bisa menemukan kemanapun dia pergi. Jawaban itu membuat Rustam semakin tidak punya pilihan. Malam itu akhirnya berlalu tanpa kejadian lain, tapi tidak ada yang benar-benar merasa aman. Begitu suara ayam mulai terdengar dan langit sedikit terang, mereka baru berani bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Rustam berjalan sendirian menuju rumahnya dengan langkah pelan. Suasana pagi mulai terasa, tapi tidak menghilangkan rasa tidak nyaman yang ada di dalam dirinya. Saat sampai di depan rumah, dia sempat berhenti beberapa detik sebelum membuka pintu. Akhirnya dia membuka pintu dan masuk ke dalam. Rumahnya terlihat normal, tidak ada yang berubah, tidak ada tanda-tanda apapun. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin semuanya akan baik-baik saja selama siang hari. Beberapa jam berlalu tanpa kejadian apapun, tapi Rustam tidak benar-benar bisa tenang. Setiap suara kecil membuatnya menoleh, setiap bayangan membuatnya merasa tidak sendirian. Bekas di lengannya masih ada, dan setiap kali dia menyentuhnya, dia merasakan dingin yang aneh. Menjelang sore, Pak Harjo datang ke rumahnya untuk memastikan keadaannya. Mereka duduk di ruang tengah sambil membicarakan apa yang harus dilakukan. Rustam menunjukkan lengannya yang masih bertanda, dan Pak Harjo mengatakan bahwa mereka tidak bisa menunggu begitu saja. Rustam kemudian mengatakan kalau dia ingin ikut ronda lagi malam ini. Tapi Pak Harjo menggeleng dan mengatakan bahwa itu tidak cukup, karena kalau memang mereka mencari Rustam, maka mereka akan datang kemanapun dia berada. Rustam mulai merasa putus asa dan bertanya apa yang harus dia lakukan. Pak Harjo akhirnya mengatakan bahwa mereka akan mencoba satu cara, yaitu dengan menutup semua akses dan memastikan tidak ada celah sedikit pun bagi sesuatu itu untuk masuk ke dalam rumah. Rustam tidak yakin apakah itu akan berhasil, tapi dia juga tidak punya pilihan lain. Malam pun datang lagi, dan kali ini Rustam tidak sendirian di rumahnya. Pak Harjo, Bang Jali, dan Totok semuanya berkumpul di sana untuk menemaninya. Semua jendela ditutup rapat, pintu dikunci rapat, dan lampu dimatikan sesuai kebiasaan warga desa setiap malam Jumat. Mereka duduk di ruang tengah dalam keadaan gelap dengan hanya satu lampu kecil yang redup. Totok terlihat paling tidak tenang. Dia terus melihat ke arah pintu dan jendela seolah-olah menunggu sesuatu. Waktu berjalan perlahan sampai akhirnya suara yang mereka tunggu benar-benar terdengar. Suara gamelan dari kejauhan mulai muncul lagi, pelan tapi jelas, diikuti suara langkah kaki yang tidak wajar. Totok langsung menegang dan berbisik bahwa rombongan itu sudah datang. Rustam menutup matanya sebentar lalu membukanya kembali. Dia mencoba menguatkan diri, tapi rasa takut tetap tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Suara itu semakin dekat sampai akhirnya berhenti tepat di depan rumahnya. Semua orang di dalam langsung diam, tidak ada yang berani bergerak, bahkan nafas mereka ditahan. Beberapa detik kemudian terdengar suara langkah mendekat ke pintu, lalu berhenti tepat di depannya. Tidak lama kemudian terdengar ketukan pelan. Satu kali, lalu dua kali, lalu berulang dengan ritme yang tidak beraturan. Totok langsung menutup mulutnya sendiri agar tidak bersuara, sementara Rustam hanya bisa menatap pintu dengan tubuh kaku. Lalu terdengar suara perempuan dari luar, lembut tapi dingin, memanggil nama Rustam dengan jelas. Semua langsung menatap Rustam, wajahnya pucat dan dia tidak menjawab apapun.
Suara itu kembali terdengar, kali ini meminta Rustam untuk membukakan pintu karena kedinginan. Tapi Pak Harjo langsung berbisik tegas agar dia tidak menjawab. Rustam hanya bisa mengangguk pelan sambil menahan diri. Beberapa detik kemudian suara itu berubah menjadi suara yang sangat dikenal oleh Rustam. Suara ibunya sendiri memanggil dengan nada lemah dan meminta dibukakan pintu karena kedinginan. Rustam langsung menoleh ke arah pintu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Pak Harjo langsung menahan bahunya dan mengatakan dengan tegas bahwa itu bukan ibunya. Rustam mencoba menahan diri, tapi suara itu terdengar sangat nyata, persis seperti suara ibunya. Ketukan di pintu berhenti, suasana menjadi sunyi kembali dan semua orang berpikir bahwa mungkin itu sudah selesai. Tapi tiba-tiba mereka mendengar sesuatu dari dalam rumah. Langkah pelan berasal dari arah belakang. Rustam langsung berdiri, diikuti yang lain juga menoleh ke arah suara itu. Jelas sekali bahwa suara itu bukan dari luar, tapi dari dalam rumah. Dan saat itu semua orang sadar satu hal yang membuat tubuh mereka kaku. Pintu tidak pernah dibuka, tapi sesuatu sudah masuk. Suara langkah itu terdengar jelas dari dalam rumah, bukan dari luar, bukan dari pintu, tapi dari arah belakang, dari lorong menuju kamar. Rustam berdiri kaku menatap ke arah gelap itu, sementara yang lain ikut diam tanpa berani bergerak. Suasana menjadi sangat tegang karena mereka tahu sesuatu yang seharusnya tidak bisa masuk, sekarang sudah berada di dalam. Totok langsung merapat ke Bang Jali sambil berbisik dengan suara gemetar kalau itu pasti bukan manusia. Tapi tidak ada yang menjawab, karena semua sudah tahu jawabannya. Pak Harjo hanya mengangkat tangan memberi isyarat agar tetap diam dan tidak membuat suara. Langkah itu berhenti beberapa detik, lalu terdengar suara pintu kamar terbuka perlahan, suara kayu yang berderit terdengar sangat jelas di tengah keheningan. Rustam menelan ludah dan mengatakan dengan suara pelan kalau itu adalah kamar miliknya. Tidak ada yang berani mendekat, tidak ada yang mencoba melihat. Mereka hanya berdiri dan menunggu dengan perasaan yang semakin tidak menentu. Beberapa saat kemudian, suara langkah itu kembali terdengar. Kali ini bergerak keluar dari kamar dan menuju ruang tengah. Setiap langkah terasa seperti mendekat perlahan ke arah mereka, membuat suasana semakin mencekam. Rustam mundur satu langkah tanpa sadar. Tubuhnya terasa dingin dan kaku, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengawasinya dari kegelapan. Lampu kecil yang tadi menyala redup tiba-tiba berkedip, sekali, dua kali, lalu mati total. Rumah itu langsung gelap tanpa cahaya sedikit pun. Totok hampir berteriak, tapi menahan suaranya, sementara Pak Harjo langsung mencoba menyalakan senter. Cahaya senter akhirnya menyala dan menyapu ruangan, tapi tidak terlihat siapapun. Namun saat cahaya itu diarahkan ke lorong, tiba-tiba senter itu berkedip dan mati lagi. Bang Jali mencoba menyalakan senternya sendiri, tapi hasilnya sama, tidak ada satupun cahaya yang bertahan. Rustam merasakan sesuatu yang sangat dekat di belakangnya, seperti ada seseorang berdiri tepat di punggungnya. Nafasnya terasa dingin dan berat. Dia tidak berani menoleh, tubuhnya benar-benar kaku. Lalu terdengar suara nafas yang bukan berasal dari mereka, pelan tapi jelas, tepat di belakang Rustam. Totok sudah tidak kuat dan berbisik dengan panik meminta mereka keluar dari rumah itu. Pak Harjo akhirnya mengambil keputusan. Dia mengatakan mereka harus keluar lewat pintu belakang dan melakukannya pelan tanpa berlari. Bang Jali langsung menarik tangan Rustam karena dia terlihat tidak bisa bergerak. Mereka berjalan perlahan menuju pintu belakang. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ada yang mengikuti dari belakang. Saat hampir sampai, tiba-tiba terdengar suara perempuan dari ruang tengah. Suara yang sama seperti sebelumnya, tapi sekarang lebih dekat dan lebih jelas. Suara itu mengatakan agar mereka tidak pergi. Totok hampir jatuh karena panik, tapi Bang Jali menahannya. Pak Harjo tetap membuka pintu belakang dengan hati-hati, dan satu persatu mereka keluar ke halaman. Begitu semua sudah di luar, pintu langsung ditutup kembali. Mereka berdiri di halaman dengan nafas tidak beraturan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Rustam langsung menoleh ke arah rumahnya. Semua lampu masih mati, tapi dari dalam terlihat bayangan bergerak.
seperti ada beberapa sosok berjalan di dalam rumah. Padahal mereka tahu tidak ada yang masuk lewat pintu. Totok berbisik kalau itu berarti mereka semua ada di dalam, tapi Bang Jali menggeleng dan mengatakan bahwa mungkin tidak banyak, mungkin hanya satu, tapi itu sudah cukup berbahaya. Pak Harjo menatap serius ke arah rumah dan mengatakan bahwa yang masuk tadi kemungkinan adalah yang menandai Rustam. Rustam langsung bertanya apakah itu berarti sosok itu akan terus mengikutinya, dan Pak Harjo tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian dia mengatakan bahwa kalau tidak dihentikan, maka iya, sosok itu akan terus datang sampai tujuannya tercapai. Totok langsung bertanya apa yang harus mereka lakukan, dan Bang Jali akhirnya mengatakan bahwa dia tahu seseorang yang mungkin bisa membantu. Seorang orang tua di desa sebelah yang pernah menangani kejadian serupa. Pak Harjo terlihat mengenal orang itu dan langsung setuju bahwa mereka harus menemui orang tersebut secepat mungkin. Rustam tanpa ragu mengatakan bahwa mereka harus pergi besok pagi. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara keras seperti sesuatu jatuh, membuat mereka semua langsung menoleh. Tidak lama kemudian, lampu ruang tengah menyala sendiri, padahal sebelumnya mati. Dan di jendela rumah, perlahan muncul sosok yang mereka lihat tadi. Wajahnya pucat, matanya hitam, dan senyumnya terlihat jelas di balik kaca jendela. Sosok itu menatap langsung ke arah Rustam tanpa berkedip, seolah-olah sedang memastikan sesuatu. Totok langsung berbisik panik bahwa itu adalah sosok yang sama. Rustam tidak bisa berpaling, dia menatap balik tanpa sadar. Dan saat itu, sosok tersebut perlahan mengangkat tangannya, seperti memberi isyarat untuk mendekat. Pak Harjo langsung menarik Rustam agar menjauh dan melarangnya melihat ke arah itu lagi. Mereka semua mundur menjauh dari rumah. Tapi perasaan tidak aman itu tidak hilang. Rustam mulai sadar bahwa apapun yang sudah masuk ke dalam rumahnya, sekarang bukan hanya berada di tempat itu, tapi sudah mulai mendekati kepadanya. Dan sejak malam itu, dia tahu satu hal yang tidak bisa dia hindari lagi. Dia tidak lagi aman, bahkan di rumahnya sendiri. Malam itu mereka tidak kembali masuk ke rumah Rustam. Tidak ada satupun yang berani mendekat lagi setelah melihat sosok itu berdiri di jendela. Pak Harjo memutuskan mereka semua kembali ke pos ronda dan menunggu sampai pagi di sana, meskipun tidak ada yang benar-benar bisa merasa aman. Rustam duduk diam dengan tubuh masih terasa lemas. Pikirannya terus memutar kejadian tadi, terutama saat sosok itu mengangkat tangan seperti memanggilnya. Totok terlihat paling gelisah. Dia terus melihat ke arah jalan seolah-olah takut sesuatu akan muncul lagi. Tidak ada yang benar-benar tidur malam itu. Mereka hanya duduk sambil sesekali berbicara pelan, mencoba mencari cara untuk menghadapi apa yang sedang terjadi. Bang Jali akhirnya mengatakan bahwa satu-satunya cara sekarang adalah menemui orang yang dia kenal, seseorang yang lebih paham tentang hal seperti ini. Pagi datang dengan cepat, tapi tidak membawa ketenangan, justru membuat semuanya terasa lebih nyata. Begitu matahari mulai naik, mereka langsung berangkat menuju desa sebelah untuk menemui orang yang dimaksud oleh Bang Jali. Perjalanan ditempuh dengan berjalan kaki melewati sawah dan jalan setapak. Suasana pagi terasa biasa, tapi di dalam diri Rustam masih ada perasaan tidak nyaman. Beberapa kali dia merasa seperti ada yang berjalan di belakangnya, tapi saat dia menoleh tidak ada siapapun. Totok juga merasakan hal yang sama. Dia bahkan sempat mengatakan bahwa dia merasa diikuti, tapi Pak Harjo hanya mengingatkan agar tidak terlalu sering menoleh. Akhirnya mereka sampai di sebuah rumah tua yang berada di pinggir desa. Rumah itu terlihat sederhana dengan dinding kayu dan halaman yang dipenuhi tanaman liar. Suasana di sekitar rumah itu terasa berbeda, lebih tenang tapi juga terasa berat. Bang Jali mengetuk pintu, dan tidak lama kemudian pintu dibuka oleh seorang lelaki tua yang terlihat kurus dengan rambut putih dan tatapan tajam. Dia melihat satu persatu wajah mereka, dan saat matanya tertuju pada Rustam, ekspresinya langsung berubah. Dia bertanya apakah Rustam yang terkena, dan Rustam hanya mengangguk pelan. Tanpa banyak bicara, lelaki tua itu mempersilahkan mereka masuk. Di dalam rumah itu tidak banyak perabot, hanya tikar dan beberapa benda lama yang tidak mereka kenali. Mereka duduk mengelilingi lelaki tua itu yang kemudian meminta Rustam menunjukkan tangannya. Saat melihat bekas hitam di lengan Rustam, lelaki tua itu langsung menarik napas panjang dan mengatakan bahwa tanda itu sudah dalam. Pak Harjo langsung bertanya maksudnya,
dan lelaki tua itu menjelaskan bahwa itu bukan sekadar tanda biasa, tapi panggilan. Rustam menatapnya dengan bingung dan bertanya panggilan untuk apa, dan lelaki tua itu menjawab dengan tenang bahwa itu adalah panggilan untuk ikut bersama mereka. Totok langsung gemetar mendengar itu, sementara Rustam hanya bisa diam. Pak Harjo kemudian bertanya apakah masih bisa dihentikan, dan lelaki tua itu menjawab bahwa masih bisa, tapi tidak mudah. Semua langsung fokus mendengarkan. Dia menjelaskan bahwa Rustam harus mengembalikan mereka ke tempat asalnya, yaitu tempat pertama mereka muncul, yang kemungkinan besar berada di ujung desa dekat pohon besar itu. Pak Harjo langsung mengangguk karena dia juga menduga hal yang sama. Rustam kemudian bertanya apa yang harus dia lakukan di sana, dan lelaki tua itu menjelaskan bahwa pada malam Jumat berikutnya, Rustam harus menunggu rombongan itu lewat tanpa bersembunyi atau lari. Totok langsung tidak setuju karena itu terlalu berbahaya, tapi lelaki tua itu mengatakan bahwa itu satu-satunya cara, karena jika tidak dilakukan, Rustam akan terus didatangi sampai akhirnya ikut bersama mereka. Rustam mulai mengerti bahwa dia tidak punya pilihan lain, dia harus menghadapi langsung apa yang sudah menandainya. Dia kemudian bertanya apa yang harus dilakukan saat rombongan itu datang. Lelaki tua itu menjelaskan bahwa Rustam harus mencari sosok yang menandainya, sosok yang berada di belakang tandu, yang bukan bagian biasa dari rombongan, melainkan pengikat yang memilih siapa yang akan dibawa. Setelah menemukannya, Rustam harus menolak, mengatakan dengan jelas bahwa dia bukan bagian dari mereka. Totok yang mendengar itu bertanya, bagaimana kalau sosok itu tidak menerima penolakan tersebut? Dan lelaki tua itu menjawab bahwa sosok itu akan memaksa. Suasana menjadi sangat hening. Semua orang mulai menyadari betapa berbahayanya hal yang harus dilakukan Rustam. Dia kemudian bertanya apa yang akan terjadi jika dia gagal, dan lelaki tua itu menjawab dengan tenang bahwa Rustam tidak akan pulang. Tidak ada penjelasan tambahan, tapi semua sudah mengerti maksudnya. Setelah beberapa saat, Rustam akhirnya berdiri dan mengatakan bahwa dia akan melakukannya. Tidak ada pilihan lain baginya. Lelaki tua itu mengangguk dan meminta Rustam kembali lagi sore nanti karena dia akan menyiapkan sesuatu untuk membantu. Rustam bertanya apa itu, dan lelaki tua itu menjawab bahwa itu untuk melindungi Rustam selama dia masih manusia. Kalimat itu membuat suasana kembali terasa berat, karena secara tidak langsung itu berarti kalau Rustam gagal, dia tidak akan lagi menjadi manusia. Dan waktu yang dia miliki sekarang hanya tinggal 1 malam. Sore itu, mereka kembali ke rumah lelaki tua tersebut tanpa banyak bicara di sepanjang jalan. Suasana terasa lebih berat karena semua tahu bahwa malam ini akan menjadi penentuan bagi Rustam. Tidak ada lagi cara lain, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Semuanya harus dihadapi. Saat mereka sampai, lelaki tua itu sudah menunggu di dalam rumah, seolah-olah dia tahu mereka akan datang tepat waktu. Dia mempersilahkan mereka duduk, lalu mengambil sebuah kain kecil berwarna gelap yang sudah dilipat rapi. Dia memanggil Rustam untuk mendekat, lalu mengikatkan kain itu di lengan yang bertanda. Ikatannya tidak terlalu kencang, tapi terasa hangat saat menyentuh kulit Rustam, berbeda dari dingin yang selama ini dia rasakan. Lelaki tua itu kemudian mengatakan bahwa kain itu bukan untuk menghilangkan tanda, tapi untuk menahan agar Rustam tidak langsung ditarik jika sesuatu mencoba membawanya. Pak Harjo langsung mengangguk mengerti, sementara Totok terlihat masih cemas. Rustam bertanya, apakah itu cukup untuk melindunginya? Dan lelaki tua itu menjawab bahwa itu hanya membantu, sisanya tetap tergantung pada keberanian Rustam sendiri. Tidak ada jaminan, tidak ada kepastian, semuanya kembali pada apa yang akan dia lakukan nanti malam. Setelah itu, lelaki tua itu memberi satu pesan penting. Dia mengatakan bahwa apapun yang terjadi nanti, Rustam tidak boleh mengikuti suara apapun, tidak boleh terpancing, dan tidak boleh menunjukkan rasa takut berlebihan, karena hal itu justru akan memperkuat mereka. Rustam mengangguk pelan, meskipun di dalam hatinya dia tahu itu tidak akan mudah. Malam pun datang lebih cepat dari biasanya. Langit mulai gelap dan suasana desa kembali sunyi seperti malam-malam sebelumnya. Kali ini, mereka tidak berkumpul di rumah atau di pos ronda, tapi langsung menuju ke pertigaan dekat pohon besar, tempat yang disebut sebagai jalan bagi rombongan itu. Tidak ada satupun warga lain yang terlihat di luar, semua orang sudah mengunci diri di rumah masing-masing.
Jalan itu hanya diterangi cahaya bulan yang redup, dan pohon besar di ujung terlihat lebih gelap dari sekitarnya. Rustam berdiri di depan, sementara Pak Harjo, Bang Jali, dan Totok berada beberapa langkah di belakangnya. Mereka tidak akan ikut mendekat saat rombongan datang, karena ini adalah bagian yang harus dihadapi Rustam sendiri. Beberapa menit berlalu tanpa suara, tapi kemudian dari kejauhan mulai terdengar suara yang sudah sangat mereka kenal. Suara gamelan yang pelan dan tidak wajar. Totok langsung menunduk, sementara Bang Jali menepuk bahunya agar tetap tenang. Suara itu semakin dekat, diiringi langkah kaki yang terdengar diseret. Rustam menatap lurus ke depan, mencoba menguatkan dirinya, tangannya mengepal dan nafasnya mulai tidak beraturan. Kabut tipis mulai muncul di sekitar jalan, perlahan menutupi bagian bawah tanah, membuat suasana semakin tidak jelas. Lalu dari ujung jalan mulai terlihat cahaya obor satu persatu, diikuti oleh sosok-sosok yang berjalan pelan. Rombongan itu datang lagi. Sama seperti sebelumnya, pengiring berjalan dengan gerakan tidak sinkron. Wajah mereka samar, dan di tengahnya ada tandu yang membawa pengantin wanita. Rustam tidak mengalihkan pandangannya. Dia tahu apa yang harus dia cari. Dan akhirnya, dia melihatnya. Sosok di belakang tandu itu, tubuhnya membungkuk, langkahnya lebih lambat dari yang lain, dan saat rombongan semakin dekat, sosok itu perlahan mengangkat wajahnya. Mata hitamnya langsung mengarah ke Rustam. Rombongan itu berhenti. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya diam. Rustam merasakan tekanan yang sangat kuat, seperti udara di sekitarnya menekan tubuhnya, tapi dia tidak mundur. Dia tetap berdiri di tempatnya. Sosok itu melangkah keluar dari barisan, mendekati Rustam dengan pelan. Setiap langkahnya terasa berat. Saat jaraknya semakin dekat, Rustam bisa merasakan hawa dingin yang sangat kuat. Sosok itu berhenti tepat di depan Rustam. Tidak ada jarak, hanya beberapa sentimeter. Rustam bisa melihat wajahnya dengan jelas sekarang, pucat, kosong, dan tidak seperti manusia. Lalu tangan sosok itu bergerak, perlahan menyentuh lengan Rustam yang bertanda. Rasa dingin langsung menyebar, lebih kuat dari sebelumnya, membuat tubuh Rustam hampir tidak bisa bergerak. Suara itu terdengar lagi, bukan dari mulut, tapi seperti langsung di kepalanya. Memanggil, mengajak, memaksa. Rustam hampir kehilangan keseimbangan, tapi dia menggenggam kain di lengannya dan mencoba bertahan. Dengan sisa kekuatan yang dia punya, dia membuka mulutnya dan berkata pelan, "Saya tidak ikut." Suasana langsung berubah. Angin berhenti. Suara gamelan hilang, sosok itu diam, tapi kemudian perlahan senyum tipis muncul di wajahnya, dan itu adalah tanda bahwa semuanya belum selesai. Senyum tipis itu tidak hilang, justru semakin jelas. Suasana di sekitar terasa semakin berat, seperti ada tekanan yang menahan udara. Rustam masih berdiri di tempatnya, tangannya gemetar, tapi tidak mundur. Dia tahu, kalau dia mundur sekarang, semuanya akan selesai dengan cara yang salah. Pak Harjo, Bang Jali, dan Totok yang berdiri beberapa langkah di belakang hanya bisa melihat tanpa berani mendekat. Mereka tahu, ini bukan lagi urusan yang bisa mereka campuri. Totok bahkan sudah menunduk karena tidak kuat melihat, sementara Bang Jali tetap memaksa diri untuk memperhatikan. Sosok itu akhirnya menarik tangannya dari lengan Rustam, tapi dinginnya masih terasa. Beberapa detik mereka hanya saling diam, sampai akhirnya sosok itu berbicara. Bukan dengan suara biasa, tapi seperti suara yang muncul langsung di dalam kepala. Dia mengatakan bahwa Rustam sudah dipanggil dan tidak bisa menolak. Rustam menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberaniannya, lalu menjawab dengan lebih jelas dari sebelumnya bahwa dia tidak akan ikut. Begitu kata itu keluar, angin tiba-tiba berhembus cukup kencang. Kabut di sekitar mereka bergerak lebih cepat, dan rombongan yang tadi diam mulai bergerak lagi, tapi bukan berjalan menjauh, melainkan bergerak perlahan mengelilingi mereka. Totok langsung mengangkat kepala dan melihat ke sekeliling dengan panik. Dia sadar mereka mulai dikepung. Pak Harjo tetap diam, tapi wajahnya tegang. Dia tahu situasinya semakin berbahaya. Sosok di depan Rustam tidak bergerak,
tapi matanya semakin gelap dan senyum di wajahnya perlahan hilang. Dia kemudian mengatakan bahwa Rustam sudah setengah jalan dan tidak bisa kembali. Rustam merasa tubuhnya semakin berat, seperti ada yang menariknya dari dalam. Tapi dia tetap berdiri dan berkata sekali lagi bahwa dia bukan bagian dari mereka. Suaranya kali ini lebih tegas, meskipun di dalam dirinya ada rasa takut yang besar. Rombongan di sekeliling mulai berhenti bergerak. Suasana kembali sunyi, hanya suara napas Rustam yang terdengar. Sosok itu menatapnya lebih dalam, seolah mencoba melihat sampai ke dalam pikirannya. Beberapa detik yang terasa sangat lama akhirnya berlalu. Lalu sosok itu mengangkat tangannya perlahan, seperti memberi isyarat kepada rombongan. Seketika, rombongan itu berhenti sepenuhnya. Sosok itu kemudian mendekat sedikit lagi. Jaraknya sekarang sangat dekat, dan dia berkata bahwa Rustam akan diberi satu kesempatan lagi. Setelah itu, tidak akan ada pilihan. Rustam tidak menjawab, tapi dia tidak mengalihkan pandangannya. Dia tahu, apapun yang terjadi, dia tidak boleh menunjukkan keraguan. Sosok itu kemudian mundur satu langkah, lalu perlahan kembali ke tempatnya di belakang tandu. Rombongan mulai bergerak lagi, tapi kali ini berjalan menjauh. Suara gamelan kembali terdengar pelan, semakin lama semakin jauh, sampai akhirnya benar-benar hilang. Kabut di sekitar mereka juga mulai menghilang, dan suasana kembali seperti semula. Totok langsung jatuh duduk karena tidak kuat berdiri. Bang Jali langsung mendekat ke Rustam dan menanyakan keadaannya. Sementara Pak Harjo melihat ke arah jalan memastikan rombongan itu benar-benar sudah pergi. Rustam masih berdiri, tapi tubuhnya terasa sangat lelah. Dia hampir kehilangan keseimbangan dan akhirnya duduk pelan di tanah. Tangannya masih memegang kain yang diikatkan tadi. Totok bertanya dengan suara lemah, apakah itu berarti semuanya sudah selesai? Tapi Pak Harjo menggeleng pelan dan mengatakan bahwa itu belum selesai. Rustam menatapnya dan bertanya, apa maksudnya? Lalu Pak Harjo menjelaskan bahwa tadi sosok itu jelas mengatakan akan memberi satu kesempatan lagi, dan itu berarti mereka akan datang kembali. Totok langsung panik dan bertanya, kapan? Tapi Pak Harjo tidak bisa memastikan. Namun Bang Jali mengatakan bahwa biasanya mereka tidak akan menunggu lama. Rustam menutup wajahnya dengan tangan. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan tadi belum cukup untuk benar-benar lepas. Dia masih harus menghadapi mereka lagi. Pak Harjo kemudian membantu Rustam berdiri dan mengatakan bahwa untuk malam ini mereka harus kembali dulu dan mempersiapkan diri. Tidak ada yang membantah. Mereka berjalan kembali ke desa dengan langkah pelan. Tidak ada yang berbicara. Masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Dan Rustam tahu, kesempatan kedua yang disebutkan tadi bukanlah kesempatan untuk selamat dengan mudah. Itu adalah ujian terakhir. Dan jika dia gagal, tidak akan ada lagi jalan untuk kembali. Malam itu mereka tidak banyak bicara setelah kembali ke desa. Masing-masing masih memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Rustam duduk di dalam rumah Pak Harjo karena dia tidak berani kembali ke rumahnya sendiri. Apalagi setelah kejadian sebelumnya saat sesuatu masuk tanpa membuka pintu. Totok duduk di sudut ruangan dengan wajah pucat. Sementara Bang Jali beberapa kali berjalan mondar-mandir tanpa tujuan jelas. Pak Harjo sendiri terlihat lebih tenang, tapi dari raut wajahnya terlihat dia juga sedang memikirkan sesuatu. Rustam akhirnya membuka suara dan bertanya apakah mereka harus kembali menemui lelaki tua tadi. Tapi Pak Harjo menggeleng dan mengatakan bahwa semua yang perlu disiapkan sudah dilakukan. Sekarang tinggal bagaimana Rustam menghadapi yang datang nanti. Suasana kembali sunyi, waktu berjalan pelan sampai akhirnya malam benar-benar larut. Tidak ada suara dari luar, tidak ada tanda-tanda apapun. Justru itu yang membuat suasana terasa semakin menekan. Totok sempat mengatakan dengan suara pelan kalau mungkin mereka tidak akan datang malam ini. Tapi belum selesai dia bicara, terdengar langkah kaki dari luar rumah. Bukan banyak, hanya satu. Semua langsung diam. Langkah itu terdengar pelan, berjalan di halaman rumah, lalu berhenti tepat di depan pintu. Tidak ada ketukan, tidak ada suara lain, hanya diam. Rustam merasakan tubuhnya kembali dingin.
Dia tahu ini bukan rombongan, ini adalah yang kemarin berdiri di depannya. Beberapa detik berlalu, lalu terdengar suara dari luar, suara laki-laki yang pelan dan serak memanggil nama Rustam. Rustam langsung menunduk, dia tahu dia tidak boleh menjawab. Suara itu berubah menjadi suara yang sangat dikenal, suara Bang Jali, lalu berubah lagi menjadi suara Pak Harjo, lalu menjadi suara Totok. Semuanya berganti-ganti seolah-olah sesuatu itu sedang mencoba memancing mereka. Totok langsung menutup telinganya, dia tidak kuat mendengar suara itu, sementara Bang Jali hanya menatap pintu dengan wajah tegang. Pak Harjo berbisik pelan agar tidak ada yang menjawab apapun. Beberapa saat kemudian, langkah itu terdengar menjauh, perlahan menghilang. Totok langsung menarik nafas panjang dan mengatakan kalau mungkin sudah pergi. Tapi Pak Harjo langsung menjawab bahwa itu belum selesai. Belum sempat mereka berbicara lagi, terdengar suara dari belakang rumah, seperti sesuatu yang memanjat dinding. Rustam langsung berdiri, diikuti yang lain yang menoleh ke arah dapur. Suara itu berhenti sesaat, lalu terdengar suara jendela terbuka pelan, padahal sebelumnya sudah ditutup rapat. Totok langsung mundur dengan wajah panik. Pak Harjo menyalakan senter dan cahaya itu diarahkan ke arah dapur. Dan saat itulah mereka melihatnya. Sosok itu sudah berdiri di dalam. Tubuhnya membungkuk, wajahnya pucat dan matanya hitam menatap langsung ke arah Rustam. Tidak ada senyum sekarang, hanya tatapan kosong yang membuat suasana terasa lebih dingin. Rustam menutup matanya sebentar, mencoba menenangkan diri, lalu membukanya kembali dan menatap sosok itu. Dia berkata pelan, tapi jelas, "Saya tidak ikut." Sosok itu tidak bergerak. Beberapa detik berlalu tanpa perubahan. Lalu sosok itu melangkah mendekat. Sekarang jaraknya semakin dekat sampai hanya beberapa langkah dari Rustam. Hawa dingin semakin terasa, membuat nafas Rustam menjadi berat. Sosok itu kemudian berbicara, suaranya pelan tapi terdengar jelas. "Kamu sudah setengah jalan." Rustam tidak menjawab, tapi dia tidak mundur. Sosok itu melangkah lagi, sekarang tepat di depan Rustam. Lalu tangannya bergerak dan mencengkram bahu Rustam dengan kuat. Rasa dingin langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, lebih kuat dari sebelumnya. Dia bisa merasakan sesuatu menariknya, seperti ingin membawa dirinya keluar dari tempat itu. Suara-suara mulai terdengar lagi di kepalanya. Banyak suara yang berbisik menyuruhnya ikut. Totok sudah tidak kuat dan hampir menangis, sementara Bang Jali hanya bisa berdiri dengan tegang. Rustam menggenggam kain di lengannya dengan kuat. Dia ingat pesan lelaki tua itu, dia tidak boleh menyerah. Dengan sisa tenaga yang dia punya, dia membuka mulut dan berteriak lebih keras dari sebelumnya. "Saya tidak ikut." Suasana langsung berubah, suara-suara itu berhenti, cengkraman di bahunya melemah. Rustam kembali berkata dengan lebih tegas, "Saya bukan bagian kalian." Sosok itu diam, tangannya perlahan terlepas. Dia mundur satu langkah, tatapannya berubah, bukan lagi kosong, tapi terlihat marah. Beberapa detik mereka saling diam, lalu sosok itu mengangkat tangannya seperti memberi tanda. Bayangan-bayangan samar muncul di belakangnya, seperti rombongan yang pernah mereka lihat, tapi hanya sesaat, lalu hilang. Sosok itu menatap Rustam untuk terakhir kali dan berkata pelan bahwa Rustam memilih hidup. Perlahan tubuhnya mulai memudar, dari kaki sampai kepala, sampai akhirnya benar-benar hilang. Suasana menjadi sunyi. Rustam langsung jatuh berlutut. Nafasnya tidak teratur, tubuhnya lemas. Totok langsung mendekat dan bertanya apakah semuanya sudah selesai. Pak Harjo melihat ke sekeliling, memastikan tidak ada apapun lagi. Lalu dia mengangguk pelan. Selesai. Rustam melihat lengannya, bekas hitam itu sudah hilang tanpa sisa. Malam itu akhirnya berakhir, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, Rustam merasa bebas. Tapi mereka semua tahu, kebebasan itu hanya milik Rustam. Pagi itu datang dengan suasana yang berbeda. Bukan karena desa itu benar-benar kembali normal, tapi karena satu hal sudah berubah. Rustam tidak lagi merasakan dingin di tubuhnya, dan bekas hitam di lengannya benar-benar hilang tanpa sisa. Dia duduk di depan rumah Pak Harjo sambil menatap jalan desa yang mulai ramai oleh beberapa warga yang berani keluar setelah sekian lama memilih diam di dalam rumah. Totok duduk di sampingnya dengan wajah yang masih terlihat lelah.
Dia sempat tersenyum kecil dan bertanya apakah Rustam sudah benar-benar merasa normal lagi. Rustam mengangguk pelan dan mengatakan kalau rasa dingin itu sudah tidak ada, dan pikirannya juga terasa lebih ringan. Bang Jali berdiri tidak jauh dari mereka sambil memperhatikan beberapa warga yang mulai berkumpul. Sementara Pak Harjo berbicara dengan beberapa orang yang menanyakan apa yang sebenarnya terjadi semalam. Tidak semua hal diceritakan, hanya yang perlu saja, karena sebagian besar warga sudah cukup ketakutan dengan apa yang mereka alami selama 2 bulan terakhir. Seorang warga tua bertanya langsung kepada Rustam apakah benar dia sudah selamat, dan Rustam menjawab dengan jujur bahwa dia sudah menolak dan mereka sudah pergi. Warga itu terlihat lega, tapi tidak sepenuhnya tenang. Beberapa orang mulai bertanya hal yang sama. Apakah itu berarti rombongan itu tidak akan datang lagi? Dan suasana kembali hening karena tidak ada yang berani menjawab dengan pasti. Akhirnya Pak Harjo yang menjawab dengan suara pelan bahwa rombongan itu tidak berhenti karena satu orang. Mereka datang bukan hanya untuk Rustam, dan selama tempat itu masih ada, mereka akan tetap lewat. Warga yang mendengar itu langsung saling berpandangan. Sebagian terlihat kecewa, sebagian lagi seperti sudah menduga jawabannya. Totok menunduk dan berkata pelan bahwa berarti aturan itu tetap harus dijalankan. Bang Jali mengangguk dan mengatakan bahwa setiap malam Jumat, semua lampu tetap harus dimatikan dan tidak boleh ada suara dari dalam rumah. Tidak ada yang membantah karena semua tahu itu satu-satunya cara untuk menghindari mereka. Hari itu desa mulai terlihat hidup kembali. Beberapa warga yang sebelumnya pergi mulai pulang. Rumah-rumah yang kosong mulai dibuka lagi, meskipun tidak semua orang benar-benar merasa aman. Rustam akhirnya kembali ke rumahnya sendiri menjelang sore. Dia berdiri di depan pintu cukup lama sebelum masuk, mengingat apa yang terjadi beberapa malam sebelumnya. Tapi kali ini dia memberanikan diri dan masuk ke dalam. Rumah itu terasa kosong, tapi tidak lagi menekan seperti sebelumnya. Tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan bergerak, semua terasa normal. Malam Jumat berikutnya datang lagi, dan seperti yang sudah disepakati, semua warga mematikan lampu lebih awal, tidak ada suara, tidak ada aktivitas di luar rumah. Desa itu kembali tenggelam dalam kegelapan. Rustam tidak ikut ronda malam itu. Dia memilih tinggal di dalam rumah, duduk diam sambil mendengarkan. Tidak lama kemudian, suara gamelan itu kembali terdengar dari kejauhan. Sama seperti sebelumnya, tidak berubah. Totok yang berada di rumahnya sendiri juga mendengar hal yang sama, begitu juga dengan Bang Jali dan Pak Harjo. Tidak ada yang mencoba melihat, tidak ada yang berani memastikan. Mereka hanya diam dan menunggu sampai suara itu lewat. Dan seperti biasanya, suara itu berhenti sejenak di suatu titik, lalu bergerak lagi menjauh. Tidak ada yang tahu di mana mereka berhenti. Tidak ada yang tahu siapa yang mereka lihat. Yang pasti malam itu tidak ada kejadian buruk. Beberapa minggu berlalu, keadaan desa perlahan membaik, tapi aturan tetap dijaga. Tidak ada yang berani melanggar, karena semua sudah melihat sendiri akibatnya. Rustam kembali menjalani hidupnya seperti biasa, tapi dia tidak pernah lagi berjalan sendirian di dekat pohon besar itu, apalagi saat malam hari. Sesekali dia masih mengingat malam-malam itu, terutama saat suara itu terdengar lagi dari kejauhan. Setiap kali itu terjadi, dia hanya bisa diam dan menunggu sampai semuanya selesai. Desa itu tetap berdiri, warganya tetap hidup. Tapi mereka hidup dengan satu kesepakatan yang tidak pernah diucapkan keras-keras. Bahwa ada sesuatu yang lewat setiap malam Jumat. Sesuatu yang tidak boleh diganggu, sesuatu yang tidak boleh diikuti. Dan selama mereka mematuhi itu, mungkin mereka akan tetap aman. Cerita ini mengingatkan kita bahwa tidak semua hal bisa kita lawan, dan tidak semua yang kita temui harus kita dekati. Ada saatnya kita harus memilih untuk diam, menghindar, dan tidak ikut campur dengan sesuatu yang bukan bagian dari dunia kita. Semoga kita semua selalu dilindungi dari hal-hal yang tidak terlihat dan dijauhkan dari sesuatu yang bisa membawa kita ke jalan yang tidak seharusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.